Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa, stambuk saya 421222095. Di sini saya dari kelompok 5, Buletin Kawasan Asia Timur atau Korea Utara, bagian Korea Utara. Langsung saja kita ke poinnya. Sejelaskan pertama itu ialah Korea Utara sebagai salah satu negara yang sering menjadi pusat perhatian di dunia karena Korea Utara terus mengalami perubahan yang mempengaruhi dinamika politik, ekonomi, dan sosial di tingkat domestik dan internasional. Lanjut kita ke geografis Korea Utara. Kondisi geografis Korea Utara secara resmi, Korea Utara dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea atau PDRK. Terletak di bagian utara semenanjung Korea di Asia Timur. Korea Utara merupakan negara yang berbatasan dengan beberapa negara seperti Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, dan Korea Selatan. Lebih dari 80% Korea Utara adalah wilayah daratan tinggi dan pegunungan. Informasi demografi Korea Utara mencakup data mengenai jumlah penduduk, kelompok etnis, agama, distribusi, usia, tingkat pendidikan, dan faktor-faktor demografis lainnya. Perlu diingat bahwa data demografis Korea Utara dapat sulit diperoleh dan seringat subjek kontrol pemerintah yang ketat. Oleh karena itu, beberapa data mungkin bersifat perkiraan atau berdasarkan pada sumber yang sepenuhnya terverifikasi, seperti perkiraan penduduk Korea Utara yang berkisar 25 hingga 26 juta orang. Lanjut kita ke nilai kultural Korea Utara. Korea Utara memiliki warisan budaya yang kaya dan unik, tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seni, musik, tarian, dan tradisi. Beberapa nilai budaya yang penting di Korea Utara meliputi yang pertama, kepatuhan dan penghormatan terhadap otoritas. Yang kedua, kebanggaan nasionalisme. Yang ketiga, seni tradisional. Keempat, resepsi terhadap keluarga Kim. Keluarga Kim ialah pemimpin dari Korea Utara itu tersebut. Yang kelima, ketaatan terhadap ideologi Jas. Lanjut kita ke poin nilai sosial Korea Utara. Yang pertama itu, tetangga sudah seperti saudara kandung. Ini adalah nilai sosial dari Korea Utara ya. Yang kedua itu, masyarakat antusias terhadap Hari Libur Nasional. Yang ketiga, pemerintah sering memberikan hadiah. Biasanya hadiah berupa kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir dari poin nilai sosial itu ialah pendidikan dan kesehatan tanpa bayar dan diberikan kepada setiap penduduknya. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu perkembangan pendidikan Korea Utara. Langsung saya bacakan. Pendidikan di Korea Utara dikendalikan oleh pemerintah dan wajib sempat jenjang menengah pertama. Pendidikan di Korea Utara gratis dan negara menyediakan bagi para siswa tidak hanya fasilitas pengajaran dan pendidikan gratis, tetapi juga seragam dan buku panduan. Pendidikan tinggi tidaklah wajib di Korea Utara. Tahap ini terdiri dari dua sistem, pendidikan tinggi akademik dan pendidikan tinggi untuk pendidikan berlanjut. Kurikulumnya sangat terstruktur ya, dan mencangkup mata pelajaran seperti matematika, bahasa Korea, ilmu sosial, dan pengetahuan umum. Kita ke poin selanjutnya, ialah isu nasional, politik, budaya, dan ekonomi Korea Utara. Langsung saya bacakan. Korea Utara adalah negara yang menyatakan secara sepihak sebagai negara Jas hanya menganut sistem
satu partai. Dalam Korea Utara memiliki ekonomi komando yang terindustrialisasi, autarkik, dan sangat terpusat. Dari 5 negara sosialis yang tersisa di dunia, Korea Utara adalah satu dari 2 negara bersama-sama dengan Kuba. Dengan ekonomi yang dimiliki negara dan direncanakan oleh pemerintah sepenuhnya. Sektor utama dalam ekonomi Korea Utara adalah industri 43,1%, diikuti oleh jasa 33,6%, dan pertanian 23,3%. Pada tahun 2004, industri utama meliputi produk militer, perbuatan mesin, energi listrik, bahan kimia, pertambangan, perlogaman, sandang, pengolahan makanan, dan pariwisata. Poin selanjutnya yaitu isu nasional keamanan dan pertahanan Korea Utara. Kim Jong-un adalah komandan tertinggi Tentara Rakyat Korea dan Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara. Dan Kim Jong-un ini adalah pemimpin Korea Utara ini sendiri ya. Lanjut, Tentara Rakyat Korea Utara adalah nama untuk angkatan bersenjata Korea Utara. Tentara ini memiliki 4 cabang, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Paratemen Keamanan Negara. Negara memiliki angkatan darat terbesar kelima di dunia, perkirakan ya, sebesar 1,21 juta personil angkatan darat. Tentara Rakyat Korea memiliki berbagai perlengkapan, meliputi 4.060 tank dan 2.500 APC, 17.900 artileri termasuk mortir, 11.000 senjata pertahanan udara, 915 kapal perang, dan 1.748 pesawat tempur. Baik, itu saja penjelasan dari saya dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dengan stambuk K42122035 dari jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan video maksud dan tujuan serta ringkasan dari materi buletin saya, yakni negara Korea Selatan. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang negara Korea Selatan. Korea Selatan secara resmi Republik Korea adalah negara di Asia Timur yang terletak di semenanjung Korea bagian selatan. Dengan populasi lebih dari 51 jiwa, Korea Selatan merupakan negara demokratis dengan fenomena yang maju secara ekonomi dan teknologi. Lanjut, kita masuk di kondisi geografis negara Korea Selatan. Nah, jadi negara Korea Selatan terletak di semenanjung Korea bagian selatan, berbatasan dengan Korea Utara di sebelah utara. Secara geografis, negara ini didominasi oleh pegunungan dengan lembah yang sempit, sementara pantai timurnya berbatasan dengan Laut Jepang. Lanjut, kondisi demografinya, Korea Selatan memiliki populasi yang padat dengan sekitar 51 penduduk. Mayoritas penduduknya tinggal di kota-kota besar seperti Seoul, Busan, dan Incheon. Nah, masuk ke nilai kultural. Nah, jadi Korea Selatan memiliki warisan budaya
yang kaya dan beragam, termasuk tradisi seperti seni bela diri, taekwondo, musik K-pop yang populer secara global. Terus nilai sosial. Jadi nilai sosial Korea Selatan mencakup pentingnya kesopanan dan rasa hormat terhadap orang tua, otoritas, dan hierarki sosial. Keluarga dianggap sangat penting dan norma-norma sosial yang seringkali mengatur interaksi antar individu. Selain itu, kerja keras didedikasi terhadap pendidikan. Selanjutnya, perkembangan pendidikan pada negara Korea Selatan. Pendidikan di Korea Selatan mengalami perkembangan pesat selama beberapa dekade terakhir. Setelah berbagai reformasi, Korea Selatan berhasil mencapai tingkat pendidikan yang tinggi secara global. Nah, masuk di isu-isu nasional dan global. Beberapa isu nasional dan global dalam bidang ideologi dan politik yang pernah atau sedang terjadi di Korea Selatan. Jadi isu yang pertama itu adalah isu nasional dan global dalam bidang ideologi dan politik. Jadi beberapa isu nasional dan global dalam bidang ideologi dan politik antara lain. Yang pertama, hubungan dengan Korea Utara. Terus, demokrasi, ekonomi, hubungan internasional, hak asasi manusia, dan pemilihan dan politik dalam negeri. Terus, selanjutnya ada isu nasional dan global dalam sosial dan budaya. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi dan teknologi, terus perubahan sosial, ketiga masalah kesehatan mental, perubahan demografi, dan hak LGBT. Terus isu nasional dan global dalam bidang ekonomi Korea Selatan. Yang pertama ada ketergantungan pada ekspor, terus pertumbuhan dan inovasi, ketimpangan ekonomi, utang rumah tangga, pertumbuhan berkelanjutan, dan krisis tenaga kerja. Dan yang terakhir, isu nasional dan global dalam bidang pertahanan dan keamanan Korea Selatan. Jadi beberapa isu nasional dan global dalam bidang pertahanan dan keamanan Korea Selatan antara lain. Yang pertama yaitu ancaman dari Korea Utara, terus hubungan dengan sekutu, terus isu maritim, kebijakan pertahanan nasional, peluncuran senjata, dan keamanan regional. Baik, itulah video singkat terkait ringkasan atau maksud dan tujuan dari video saya terkait negara kawasan Asia Timur, yaitu negara Korea Selatan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman M, Stambuk A42122-053 dari Prodi PJKR kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis negara Taiwan. Taiwan berlokasi di bagian tenggara. Taiwan terdiri dari beberapa pulau kecil dan satu pulau besar yang dulu bernama Formosa. Pulau ini memiliki tanah vulkanik dan memiliki intensitas gempa yang cukup tinggi. Sebagaimana pulau-pulau di area tersebut, sebanyak 2/3 pulau tersebut merupakan pegunungan. Salah satunya yang tertinggi adalah Pegunungan Chung yang di bagian timur. Taiwan juga memiliki banyak sungai. Salah satunya adalah Sungai Tanshui. Negara ini berbatasan dengan RSI di bagian barat, barat laut hingga utara. Sementara pada bagian barat daya terdapat Laut Cina Selatan. Sebelah timur dan tenggara berbatasan dengan Samudra Pasifik. Lalu pada bagian selatan perbatasan dengan Filipina yang dipisahkan oleh Selat Luzon. Lanjut ke demografi negara Taiwan. Demografi Taiwan mencakup beragam elemen, termasuk jumlah penduduk, komposisi usia, etnis, agama, dan distribusi geografis. Berdasarkan data terakhir sebelum tahun 2022, Taiwan memiliki populasi sekitar 23 juta orang. Secara umum, mayoritas penduduknya adalah etnis
Han dengan minoritas etnis Austronesia, termasuk suku asli Taiwan yang dikenal sebagai orang pribumi. Populasi Taiwan juga mengalami penuaan dengan meningkatkannya jumlah lansia sebagai hasil dari tingkat kelahiran yang rendah dan harapan hidup yang meningkat. Taiwan memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi, dengan sebagian besar penduduknya tinggal di daerah perkotaan seperti Taipei, Neo Taipei, dan Kaohsiung. Nah, kita lanjut ke nilai kultural negara Taiwan. Taiwan memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam. Budaya Taiwan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarahnya yang kompleks, campur aduk etnis dan pengaruh dari Tiongkok, Jepang, serta suku pribumi Taiwan. Beberapa aspek budaya yang mencolok termasuk seni tradisional seperti seni lukis, kaligrafi, dan patung, serta festival tradisional seperti Festival Lantern, Festival Qingming, dan Festival Naga. Selanjutnya, nilai sosial negara Taiwan. Taiwan adalah sebuah negara yang memiliki nilai-nilai sosial yang kaya dan beragam. Beberapa nilai yang sering diidentifikasi dalam masyarakat Taiwan meliputi penghargaan terhadap pendidikan, kerja keras, kesetiaan keluarga, sikap hormat terhadap orang tua dan otoritas, serta semangat kerjasama dan solidaritas dalam masyarakat. Selain itu, Taiwan juga dikenal dengan budaya ramah, tamah, dan keramahan yang tinggi terhadap para wisatawan dan pendatang. Salah satu nilai sosial yang paling berkesan di Taiwan adalah konsep harmoni dalam keberagaman. Taiwan dikenal karena masyarakatnya yang beragam etnis, budaya, dan agama. Meskipun demikian, orang-orang di Taiwan memiliki kesadaran yang kuat akan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan menghormati perbedaan satu sama lain. Ini tercermin dalam toleransi, kerjasama lintas budaya, serta semangat untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Lanjut, perkembangan pendidikan di negara Taiwan. Pendidikan di Taiwan telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Taiwan telah fokus pada peningkatan kualitas pendidikan serta pengembangan sistem pendidikan yang inklusif dan inovatif. Mereka telah memenangkan pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi melalui investasi dalam pendidikan tinggi, riset, dan teknologi. Selain itu, Taiwan juga aktif dalam mengembangkan program pertukaran pelajar internasional untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kolaborasi global dalam pendidikan. Selanjutnya, isu nasional dan global dalam bidang ideologi dan politik. Isu-isu nasional dan global yang relevan dalam bidang ideologi dan politik negara Taiwan termasuk hubungan negara Tiongkok, status hubungan dengan Tiongkok, kedaulatan Taiwan, dan dukungan terhadap demokrasi. Secara khusus, Taiwan menghadapi tekanan dari Tiongkok yang mengklaim kedaulatan atas pulau tersebut. Sementara Taiwan mempertahankan klaimnya sebagai entitas negara yang berdaulat. Isu-isu ini mempengaruhi politik dalam negeri Taiwan serta hubungannya dengan negara-negara lain di dunia, terutama dalam konteks hubungan lintas selain dan diplomasi internasional. Selain itu, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia juga menjadi fokus penting dalam politik Taiwan, terutama karena Taiwan adalah salah satu negara yang demokratis yang paling maju di Asia. Nah, yang terakhir, isu nasional dalam global dalam bidang pertahanan dan keamanan negara Taiwan. Beberapa isu nasional dan global yang relevan dalam bidang pertahanan dan keamanan Taiwan termasuk 1. Kedaulatan dan hubungan dengan Tiongkok. 2. Pendidikan terhadap serangan siber.
3. Kolaborasi pertahanan dengan sekutu. 4. Modernisasi militer. 5. Kerjasama regional dan pertahanan. 6. Pertahanan terhadap ancaman non-militer. 7. Perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi. Oke, sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Lamudo dengan stambuk A42122162 dari Fakultas FK jurusan Prodi PJKR. Oke, di sini saya akan menjelaskan buletin saya yang berjudul Negara Jepang. Langsung saja, Negara Jepang adalah sebuah negara di Kepulauan Asia Timur. Dikenal karena teknologi yang canggih, budaya dan tradisional yang kaya, dan ekonomi yang kuat. Ibu kotanya dari negara Jepang yaitu ibu kota Tokyo, merupakan pusat keuangan dan teknologi terkemuka. Masyarakat Jepang sangat menghargai disiplin, kerja keras, dan etika. Negara ini juga terkenal dengan seni bela diri, anime, serta keindahan alam seperti gunung, taman, dan mata air panas. Jepang juga terkenal dengan teknologi, budaya tradisional, dan ekonomi kuat. Tokyo adalah pusat keuangan dan teknologi. Masyarakat Jepang mementingkan disiplin, kerja keras, dan harmoni sosial. Jepang juga memiliki sistem perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan dan inovasi, serta tradisi kuliner yang beragam, termasuk sushi dan ramen. Terus langsung saja di poin kedua, yaitu kondisi geografis dan demografi negara Jepang. Jepang terletak di ujung Asia Timur, Laut Benua Asia, dan terdiri dari 4 pulau utama, yaitu Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikaku, serta sejumlah pulau kecil. Negara ini memiliki topografi yang beragam, termasuk pegunungan yang tinggi seperti pegunungan Alpen Jepang dan Gunung Fuji yang ikonik. Terus Jepang juga memiliki populasi yang relatif tua dan hadapi masalah penurunan laju kelahiran serta peningkatan harapan hidup. Fenomena ini menyebabkan masalah penuaan populasi teknologi dan penurunan tenaga kerja. Pemerintah Jepang mengambil langkah-langkah untuk merespon ini, termasuk kebijakan imigrasi yang lebih terbuka. Tokyo dan daerah pedesaan menghadapi penurunan populasi, budaya kerja inisiatif, dan perubahan dalam ekspektasi. Peran gender juga memainkan peran dalam dinamika demografi Jepang. Terus yang poin kedua, yaitu kondisi kultural dan nilai sosial. Kondisi kultural di negara Jepang mencerminkan perpaduan antara tradisi yang kaya dan budaya pop modern, etika kerja, harmoni sosial, dan rasa hormat tetap kuat. Seni tradisional seperti teh, seremoni, dan festival-festival menyumbang pada keberagaman budaya. Budaya pop, termasuk anime, memberikan warna baru pada identitas budaya Jepang di tingkat global. Terus yang poin berikutnya, yang ketiga, yaitu perkembangan pendidikan dan isu-isu nasional global negara Jepang. Pendidikan di Jepang mengalami perkembangan signifikan dengan sistem yang terstruktur, ujian masuk ke universitas yang kompetitif, dan fokus pada inovasi. Perubahan terus-menerus menghadapi tuntutan global menjadikan sistem pendidikan Jepang berkualitas. Terus, isu pendidikan di Jepang menyebabkan tekanan yang berlebihan pada siswa, terutama terkait ujian masuk ke universitas yang sangat kompetitif. Selain itu, ada kepribadian terkait peningkatan bunuh diri dan masalah kesejahteraan mental di kalangan pelajar akibat tekanan belajar yang tinggi. Terus saja masuk di bagian terakhir, yaitu perkembangan pendidikan negara Jepang. Pendidikan negara Jepang terkenal dengan standar tinggi, disiplin kuat, dan ujian yang masuk ke universitas yang kompetitif, serta sistem pendidikan mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, dengan fokus pada riset dan inovasi. Terus yang kedua, yaitu nilai kultural negara Jepang. Kultur negara Jepang campur tradisi inovasi dengan etika kerja kuat dan estetis, seperti ikebana dan bonsal, serta tradisi seperti upacara teh. Budaya pop seperti anime dan manga juga menciptakan daya tarik global. Yang ketiga, yaitu kondisi demografi negara Jepang.
Jepang menghadapi masalah demografi karena penduduk yang menua dan kelahiran yang rendah. Pemerintah berusaha merespon dengan kebijakan untuk mendukung partisipasi perempuan di pasar kerja dan membuka diri terhadap imigrasi selektif. Dan yang keempat yaitu kondisi geografis negara Jepang. Jepang adalah negara terkepulauan di Asia Timur, terdiri dari 4 pulau utama. Demografi, pegunungan, dan gempa bumi sering terjadi karena letaknya di cincin api Pasifik. Iklimnya bervariasi dengan musim panas yang hangat dan musim dingin yang sejuk. Kemudian lahan terbatas mendorong pegunungan ruang dalam dengan efisien mempengaruhi tata kota dan pertanian vertikal. Oke, itu saja sedikit pemaparan dari saya tentang negara Jepang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You didn't have to cut me off. Say that I can never happen, that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low.